Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pas pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, yaitu di mana sistem operasi ini adalah yang menggerakkan berbagai software yang kita gunakan di dalam PC, komputer, atau handphone, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri, kalau nggak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya Magdalena Mariski, saya dari ITSK Supraun Malang, saya prodi S1 Informatika. Nah, dengan NIM 211007. Nah, introduction, kita perkenalan nih. Sistem operasi itu adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang kita gunakan. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa kita itu akan memiliki sebuah PC dan di situ akan diisi dengan berbagai software, yaitu ada Linux, Windows, ataupun macOS. Nah, pada PC tersebut, software tersebut kita gunakan sebagai, pedoman mesin yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membuat, eee, aplikasi, berbagai aplikasi-aplikasi lainnya lah, atau software gitu. Sementara dari kutipan inden, pengertian sistem operasi itu merupakan jenis perangkat lunak atau software yang penggunaan dan perangkat keras. Jadi, software tersebut digunakan secara bersamaan dengan hardware. Nah, adanya sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat dan melakukan fungsi yang diinginkan. Entah itu membuat pesan, membuat surat, atau membuat, coding, dan membuat aplikasi-aplikasi gitu. Sistem operasi pada komputer ini, misalnya sebelum ada sistem operasi, orang hanya memakai komputer dan menggunakan sinyal analog. Tapi saat adanya perkembangan digital ini sampai sekarang di era 4.0, sistem operasi yang lebih modern dan canggih, itu ada yang saya sebutkan tadi, itu ada iOS, macOS, Windows, ataupun Linux. Nah, dari situ dia akan menyediakan berbagai layanan untuk penggunaan komputer supaya ada salah satu keinginan manusia itu tercapai gitu. Nah, sistem operasi ini harus berupaya kinerja suatu mesin atau komputer itu bisa berjalan dengan menghasilkan sesuatu dengan baik. Sistem operasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem desktop, yang kedua sistem operasi jaringan. Nah, sistem desktop itu merupakan sistem yang kita gunakan dengan jumlah pengguna yang terbatas. Sementara sistem operasi jaringan itu sistem yang dirancang untuk lingkungan atau perusahaan yang melayani beberapa pengguna dengan bermacam kebutuhan. Nah, ini tujuannya sistem operasi tersebut tuh apa sih? Nah, yang pertama itu melakukan efisiensi. Efisiensi itu adalah sistem yang bertujuan untuk memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, memberi kemudahan. Nah, ini agar pengguna itu memudahkan pengguna untuk membuat, eee, semisal project, aplikasi, atau membuat penggunaan menulis pesan, eee, menginbox seseorang atau berkomunikasi lainnya gitu. Yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Nah, ini adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi itu bisa disusun dan direncanakan untuk mengembangkan atau pengujian yang efektif.
Nah, fungsi komputer sendiri itu apa ya? Nah, fungsinya itu ada banyak. Yang pertama, melakukan booting. Booting itu adalah mengelola sistem operasi perangkat. Yang kedua, manajemen proses. Pada manajemen proses ini, sistem operasi mengalokasikan ruangan untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagai informasi. Yang ketiga, loading dan execution, yaitu sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Yang keempat, manajemen memori, yaitu berfungsi untuk mengordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruangan untuk program atau aplikasi yang diinstal. Yang kelima, yaitu keamanan data nih. Nah, sistem operasi juga berperan melindungi data kalian dari serangan siber. Yang keenam, manajemen drive atau disk. Sistem operasi mengelola drive komputer dan berbagi disk. Untuk menge-share pekerjaan kalian, untuk mengakses aplikasi ke sama teman, gitu. Software ini sangat membantu untuk manajemen disk. Yang ketujuh yaitu kontrol perangkat. Nah, kontrol perangkat itu digunakan untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat. Yang 8 yaitu sebagai UI atau Design User Interface. Memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi dari antarmuka pengguna. Nah, sistem operasi standalone ini adalah jenis-jenis sistem operasi. Nah, ini yang pertama standar banget itu yaitu ada standalone. Nah, di sini kita melihat ada gambar Windows, Linux, dan macOS. Nah, Microsoft Word Windows itu merupakan salah satu jenis Microsoft Word sistem operasi yang sering digunakan hampir 98% di dunia. Sistem operasi ini dibuat langsung oleh Microsoft Word. Atau ini tuh biasanya kita gunakan tuh hampir banyak penggunanya karena terbilang sangat mudah. Yang kedua yaitu yang gambar penguin itu namanya software Linux. Nah, Linux itu dibuat dari programmer asal Finlandia bernama Linus. Nah, dia itu menamakan programnya itu Linux, yaitu dia kayak sangat asing ya di telinga kita. Tapi nggak asing kalau di telinga programmer atau server perusahaan, karena Linux ini sering digunakan di media situ dan penggunanya itu 15% lah di dunia, atau ya 15-45% gitu. Nah, yang ketiga itu adalah gambar macOS. macOS itu sendiri dikembangkan oleh Apple, perusahaan Apple, yaitu dia adanya di laptop Apple, nggak ada di laptop-laptop yang lainnya. Jadi dia itu hanya ada di desktop-nya dia sendiri. Sistem operasi jaringan nih yang kedua. Sistem operasi jaringan itu adalah sistem yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Sistem operasi jaringan ini dipasang di server, dipakai untuk memberikan pengguna kemampuan untuk mengelola dan serta mengaplikasi. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna dalam mengakses dari berbagai file dan perangkat. Kelebihan penggunaan sistem operasi ini yaitu servernya berpusat. Nah, berpusat itu kepada Linux, Unix, Microsoft Windows Server, dan macOS. Sistem operasi seluler atau yang biasanya kita sebut real-time operation system. Pada sistem ini, waktu menyediakan dukungan untuk sistem waktu nyata. Jadi sistem operasi waktu nyata bisa berubah sistem waktu nyata keras atau yang kita sebut hard real time atau sistem waktu yang lunak soft real time. Apa sih sistem hard real
time itu. Sistem hard time itu adalah sistem yang diinstal dalam aplikasi dengan batas waktu yang ketat, karena sistem menyambil menyelesaikan tugas tepat waktu. Sementara jika soft real time itu tidak memiliki persyaratan waktu, kemungkinan itu sangat lama karena dia akan menyelesaikan tugas itu yang diprioritaskan aja. Jadi yang lebih utama dia selesaikan terlebih dahulu. Nah, yang ini adalah sistem operasi seluler, itu kan, dia itu ada Android, Apple, Microsoft Word, Windows, gitu. Nah, sistem operasi seluler itu adalah jenis sistem berjalan secara eksekutif pada perangkat, kecil maupun smartphone, tablet, PC, komputer, gitu. Dengan menggunakan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Sistem operasi seluler ini akan dimulai saat perangkat dihidupkan. Fungsi untuk menyediakan akses ke berbagai aplikasi yang pengguna install, sistem operasi seluler ini mengelola koneksi jaringan yang untuk memudahkan pengguna untuk menginstal dan berbagi aplikasi melewati salah satu website, yaitu biasanya kita menggunakan Chrome atau Google. Nah, keuntungan dan kelebihannya sistem operasi itu adalah sistemnya mudah dipelajari, kalau keunggulannya dapat dioperasikan secara bebas dan gratis tentunya. Namun beberapa sistem operasi seluler juga bisa sangat menguras baterai perangkat, sehingga perlu rutin pengisian baterai. Nah, ini contohnya itu ada Android, Apple. Kalau Android kan bisa digunakan di HP-HP Android gitu. Kalau Apple juga Apple sendiri, Microsoft Word juga ada sendiri gitu. Kalau contoh HP Android itu kan kayak Vivo, Oppo, Infinix, Realme, Xiaomi gitu. Kalau Apple iOS kan ya jelas lah ya, Apple iOS kan ya digunakan di HP Apple gitu, terus iBook, tabletnya khusus Apple sendiri, iTab gitu. Microsoft Windows ini sebenarnya bukan Microsoft Windows ya. Jadi dia itu menggunakan Windows. Itu saya tahu itu di HP merek Nokia. Itu dia ada yang menggunakan sistem operasinya Windows. Sistem operasi embedded. Nah, pada sistem operasi ini atau yang biasa kita sebut itu sistem tertanam, yaitu sistem yang merupakan operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu untuk perangkat, artinya dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus membutuhkan perangkat lahir agar dia itu bisa berdiri sendiri. Tugas utamanya yaitu menjalankan kode yang memungkinkan perangkat melakukan tugasnya. Yang tertanam ini juga bisa berada pada chip pelangkat pada elektronik yang kita gunakan. Contoh sistem embedded yaitu Windows Mobile, Symbian, dan Linux. Nah, sistem operasi Live CD. Sistem operasi Live CD itu kayak kita DVD, CD yang kita gunakan untuk instalasi pada hard disk yang kita gunakan pada PC, perangkat-perangkat lainnya lah. Sistem ini itu juga akan memanfaatkan RAM yang ada dan perangkat menyimpan eksternal dan pluggable dalam penyimpanan data. Live CD itu adalah jenis perangkat sistem operasi yang bisa berjalan seluruhnya tanpa perlu instalasi hard disk pada sistem. Contohnya operasi live ini adalah Ubuntu, Slack, Mandarivac Linux, Zorin OS.
Perbedaan dari ketiga sistem operasi tersebut, yaitu Windows, Linux, dan macOS. Kalau Windows itu eh, profil picture-nya ya, itu berbeda dari gambar 1, 2, dan 3. Windows itu sangat cocok digunakan untuk bermain game, sedangkan Linux digunakan untuk programmer dan macOS digunakan untuk desain grafis. Nah, kalau Windows itu digunakan untuk bermain game, membuat game, memudahkan untuk membuat aplikasi juga bisa. Terus Linux itu digunakan untuk programmer, nge-coding, dan berbagi informasi lainnya. Kalau macOS itu hanya untuk digunakan desain grafis, membuat video, seperti YouTuber, editor. Jadi dia sangat cocok lah, sangat bagus untuk digunakan itu. Harga yang dipatok jika kita membeli PC atau harga instalasi Windows dan Linux. Nah, kalau Windows itu harganya 1-3 juta untuk membeli software tersebut. Kalau Linux kita gratis mengunduh aplikasi software ini karena di share secara bebas dan secara gratis. Kalau macOS kita hanya seperti 500 sampai berapa yang itu dikelola dari sistem PC-nya sendiri, yaitu Apple, perusahaan Apple sendiri. Nah, kalau lisensinya nih, kalau Windows itu sangat privat ya, kalau Linux itu open source. macOS itu juga privat. Keamanannya, Windows itu sangat rentan kena virus dan malware. Kalau Linux itu lebih aman dari serangan virus dan malware. Kalau macOS itu sangat aman dari keduanya, yaitu dia tuh benar-benar aman dari Linux, dari antara Linux dan Windows. Dari popularitas, yaitu penggunaan Windows itu sangatlah besar. Dari era 4.0 ini, dia mampu terdapat beberapa 1,5 miliar lebih penggunaan yang menggunakan Windows. Kalau untuk Linux sendiri yaitu 250 jutaan lah ya, pengguna aktif yang menggunakan Windows karena untuk programmer dan kebutuhan kantor perusahaan-perusahaan gitu yang menggunakan Linux. Kalau macOS itu penggunaan sekarang hampir 370-an juta lah penggunaan macOS. Karena jenjang sekarang itu banyak orang yang menggunakan sistem digital, yaitu sebagai desain grafis, editor video, editor foto, dan lain sebagainya. Penggunaan dari ketiganya itu yang paling mudah digunakan adalah Windows. Ia membutuhkan waktu install yang sangat lama, tapi sangat mudah untuk diinstal dan dari berbagai software untuk menginstal aplikasi. Kalau Linux dia itu dapat melakukan tugas yang kompleks dengan lebih mudah meski proses installnya sangat rumit. Kalau macOS ada beberapa aplikasi dan dia itu yang beli. Jadi ada beberapa aplikasi yang di Windows itu gratis, namun yang di macOS itu justru user yang membeli karena macOS sendiri itu ada beberapa keamanan yang ia itu nggak langsung mengenal alamat website tersebut gitu. Sistem update nih, kalau Windows itu memiliki sistem update yang terjadwal. Kalau Linux, penggunaan memiliki kebebasan untuk melakukan kapan saja diupdate. Kalau iOS itu juga ada tingkatan.
sepertinya itu setiap setahun sekali itu ada tingkatan macOS, yaitu macOS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Jadi dia itu juga terjadwal. Namun kemungkinan tuh 6,5 tahun atau 1 tahunan dia akan update. Nah, kalau memodifikasi sistem operasi yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah Windows dan macOS. Kalau Linux itu dapat dimodifikasi. Penamaan file, kalau Windows itu huruf besar atau huruf kecil, nama file dianggap sama. Kalau Linux, huruf file yang digunakan adalah huruf besar sama kecil itu dianggap berbeda. Sama halnya di macOS. Efisiensi dari berbagai perbedaan dari ketiganya yaitu kalau Windows, software dan aplikasi cenderung berjalan dengan efisien yang lebih rendah dibandingkan Linux. Dan itu sama macOS. Kalau Linux, itu software dan aplikasi dapat berjalan dengan efisien yang sangat maksimal. Dari ketiganya, itu kan pasti ada bantuan penggunaan ya. Kalau Windows itu ada layanan khusus untuk membantu penggunaan. Sama dengan macOS. Akan tetapi Linux itu bantuan penggunaan bisa didapatkan melalui forum komunitas pengguna. Jadi dia itu hanya mengajarkan yang di komunitasnya aja. Jadi user itu harus bergabung di komunitasnya Linux sendiri agar dia bisa mahir menggunakan Linux. Kalau Windows dan macOS, dia itu ada layanan yang disediakan di website gitu, ada layanan yang khusus untuk membantu pengguna agar mahir dari Windows dan macOS. Nah, dari ketiga perbedaan tersebut, saya sudah menjelaskan ya, dan mengorek sistem operasi dari apa itu sistem operasi, fungsi, tujuan, jenis-jenisnya, ada berbagai software, sistem operasi seperti jaringan, yang kita gunakan digital ataupun sebagainya, dan sampai perbedaannya dari ketiga sistem operasi yang biasanya kita gunakan di PC, di ponsel genggam, dan dimanapun itu. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.